tentang hal ini, tentang Permendikbud ini, BMPS Jawa Timur mengusulkan pada Bapak Menteri ya, agar supaya mohon ditinjau kembali. Artinya untuk persyaratan itu supaya bagaimana supaya persyaratan untuk mengikuti seleksi atau diklat calon kepala sekolah itu tidak terlalu berat. Toh nyatanya sudah banyak dia yang secara realita ini banyak yang sudah menjadi kepala sekolah. Betul. Hanya secara formal belum memenuhi syarat, tapi nyatanya dia sudah menjadi kepala sekolah dan menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Jadi itu cukup lama sudah menjadi kepala sekolah. Nah, jadi begini, setelah katakanlah kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 sudah mengikuti diklat penguatan. Tetapi yang sesudah April 2018 kan banyak kepala sekolah yang diangkat periode sesudah April 2018 itu. Nah, ini kan nyatanya ya muridnya ya banyak yang bagus-bagus, yang berarti ya dia kompetensinya sudah luar biasa. Hanya persyaratan formal belum memiliki NUKS. Nah, padahal akibatnya kalau punya NUKS nantinya kalau itu diterapkan betul Juli 2021 ini ya, itu nggak berhak menandatangani BOS, nggak pernah menandatangani kelulusan. Ini kan meresahkan sekali. Oleh karena itu sekali lagi usulnya BMPS ditinjau kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dwi Astuti. Kali ini saya bersama Bapak Sugianto dari Ketua BMPS Jawa Timur. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang Sehat Gi. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Tetap senyum ceria. Di tengah pandemi ya Pak. Tetap semangat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak persoalan pendidikan yang tetap kita harus selalu memikirkan dan mencarikan solusi. Dalam hal ini masih ada beberapa persoalan yang harus kita sikapi, yakni pertama berkaitan dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 berkenaan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kenapa hal ini kita bahas? Karena persyaratan menjadi kepala sekolah, biaya dan persyaratan seleksi administrasinya cukup memberatkan. Kali ini kita kedatangan beliau yang sangat luar biasa. Kami berharap beliau bisa menyampaikan sesuatu berkenaan dengan kondisi di lapangan, bagaimana kondisi lembaga-lembaga swasta. Saya perlu informasikan Pak Gi ini, biasa dipanggil Pak Gi, nama kerennya Pak Gi. Pak Gi ini adalah Ketua BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Jadi Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini ada di antaranya lembaga yayasan-yayasan pendidikan di seluruh Indonesia yang saat ini Pak Gi menjabat sebagai ketua di Jawa Timur, yang di dalamnya menaungi beberapa yayasan-yayasan termasuk Yayasan Pendidikan Ma'arif NU, yayasan miliknya Muhammadiyah, ada yayasan miliknya PGRI dan juga mahasiswa ya Pak ya. Ada lagi miliknya Kristen. MPK. Majelis Pendidikan Katolik.
Ada lagi yang lainnya, Pak? Majelis Pendidikan Kristen Wilayah. Ada Taman Siswa. Ada YP 17. Ada Yayasan Bayangkari. Ada Yayasan Persib Kartika Chandra Kirana. Dan masih banyak lagi. Total berapa, Pak? Kalau untuk anggota yayasan yang tergabung dalam BMPS Jawa Timur dan mempunyai atau memiliki cabang-cabang di kabupaten kota itu ada 17. 17 yayasan ya. 17 yayasan yang mewakili yang tergabung di Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Ini luar biasa sehingga banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Pak Gi sebagai ketua tentu banyak sekali curhatan-curhatan ya Pak ya. Menampung banyak hal, maka kali ini kita akan membahas Permendikbud nomor 6 tahun 2018 berkenaan dengan persyaratan bagaimana seorang kepala sekolah bisa direkrut dengan catatan seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi substansi, dan juga diklat yang harus selalu diadakan untuk menjadi calon kepala sekolah. Maka Pak Gi mohon diberi informasi yang lengkap Pak untuk itu. Terima kasih Bu Dwi. Saya ingin menyampaikan dulu apa itu BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Badan Musyawarah Perguruan Swasta, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Putri, bahwa anggotanya adalah yayasan atau perkumpulan sebagai badan penyelenggara pendidikan yang menaungi sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat, termasuk sekolah-sekolah yang di bawah pembinaan dari Kementerian Agama, mulai TK, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seperti kita ketahui bahwa lahirnya sekolah-sekolah swasta ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi sekolah-sekolah swasta ini sangat memiliki atau memberikan suatu kontribusi yang luar biasa terhadap keberadaan Republik yang kita cintai. Nah, selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan yang tadi dimotori oleh Yayasan Ma'arif, Yayasan Muhammadiyah, MPK, termasuk juga MPKW, ya, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 8 November tahun 1971 ini mendirikan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Nah, siapakah anggotanya? Untuk BMPS Pusat ini adalah yayasan atau perkumpulan yang ada di pusat, ya, yang memiliki cabang di tingkat provinsi. Sedangkan kami BMPS Provinsi Jawa Timur ini anggotanya adalah yayasan atau perkumpulan yang memiliki cabang di tingkat kabupaten kota. Sedangkan BMPS Kabupaten Kota ini anggotanya semua yayasan, badan penyelenggara pendidikan, swasta tentunya, yang ada di kabupaten kota tersebut. Jadi nggak pandang itu tanda petik itu yayasan besar, yayasan kecil, itu nggak begitu. Jadi semua yang ada di kabupaten kota ini bisa masuk sebagai anggota BMPS kabupaten kota tersebut. Menyeluruh ya Pak? Ya, menyeluruh. Ya, seluruh. Jadi anggotanya akan lebih banyak di kabupaten kota itu. Kemudian terkait dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, yaitu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah,
kami melihat bahwa Permendikbud ini sangat bagus sebenarnya. Mengapa bagus? Karena ini setidaknya apabila semua persyaratan dipenuhi oleh seorang kepala sekolah sesuai dengan ketentuan Permendikbud ini, tentu akan meningkatkan kompetensi dari kepala sekolah yang bersangkutan dan akhirnya dapat mewujudkan suatu pendidikan yang baik dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya memang perlu diketahui sebagaimana ditentukan di dalam Permendikbud 6 tahun 2018 itu, bahwa seorang kepala sekolah ini seseorang bisa diangkat sebagai kepala sekolah kalau sudah mengikuti berbagai tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi administrasi. Tahapan kedua adalah seleksi substansi. Tahapan ketiga adalah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Nah, untuk persyaratan lolos seleksi administrasi, ya, di mana yang mengadakan seleksi itu sesuai ketentuan ini adalah badan penyelenggara atau yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang cukup berat ya bagi sekolah swasta. Ya. Misalnya harus punya MUPTK, harus punya sertifikat pendidik, harus punya pengalaman sebagai guru minimal 6 tahun, harus punya pengalaman memegang jabatan. Contohnya misalnya apakah wakil kepala sekolah, apakah ketua jurusan, apakah seperti apa itu, mungkin sebagai ketua perpustakaan, ya. Kemudian usia. Nah, usia ini juga sangat berpengaruh. Tidak boleh melebihi dari 56 tahun ketika diangkat menjadi kepala sekolah dan persyaratan lain. Perlu diketahui bahwa ya, untuk sekolah-sekolah swasta belum semua tenaga potensial di sekolah yang bersangkutan ini memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini masalah. Artinya apa? Masalah. Artinya apa? Baru ikut seleksi administrasi sudah gagal. Ya, sudah gagal. Karena sertifikat pendidik iya, diperolehnya juga sebenarnya sudah proses, tapi sampai sekarang juga belum ada hasilnya. Nah, kemudian juga setelah lolos itu harus mengikuti seleksi substansi. Nah, yang menyelenggarakan seleksi substansi kewenangannya adalah pada LPPKS, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas. LP2KS ya? Solo. Memang dalam pelaksanaannya LP2KS itu bisa menunjuk LPD. Tetapi masalahnya untuk sekolah swasta ini belum ada anggaran dari pemerintah maupun pemerintah daerah ya, pada umumnya. Belum ada anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah pada umumnya. Saya katakan pada umumnya itu mungkin hanya 1-2 yang sudah menentukan. Jadi ada biaya ya, ada biaya untuk itu yang sekiranya juga memberatkan bagi bukan peserta tetapi lembaga yang bersangkutan, karena pengalaman ini kalau dilaksanakan secara tatap muka ini per orang bisa mencapai 2 juta ya, itu dalam 3 hari 2 malam. 2 juta itu untuk kebutuhan biaya substansi, seleksi substansi itu 2 juta. 2 juta. Itu memang dengan sistem
tatap muka. Kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK gitu ya? Ya, sama. Jadi sama. Nggak pandang itu TK, SD, SMP itu kalau sekali lagi kalau tatap muka, bukan lewat daring ya. Tapi lebih efektif itu kan memang tatap muka. Gitu. Ya. Nah, itu ada biayanya sampai di situ. Nah, seleksi itu ternyata tidak mudah karena pengamatan saya itu yang bisa lolos ya itu hanya sekitar yang saya tahu maksimal ini baru 82% dari jumlah ya, misalnya 100 peserta yang lulus 82 ya. 100 peserta itu dari lulus seleksi administrasi, Pak? Dari lulus seleksi administrasi. Berarti lebih banyak lagi sebelum seleksi administrasi itu. Dan begini ini untuk bisa mengikuti seleksi substansi ini juga prosesnya tidak mudah. Artinya ketika yang bersangkutan itu sudah lolos seleksi administrasi dari yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan, untuk bisa mengikuti ya itu harus ada pengesahan data dapodik dari dinas pendidikan terkait. Nah, sehingga SMA, SMK dan SLB betul ya. Ini adalah dari dinas pendidikan provinsi. Betul. Nah, permasalahannya sekarang yang TK, SD, SMP harus menerima pengabsahan data itu dari dinas pendidikan kabupaten kota setempat. Nah ini prosesnya ini yang tidak mudah, ya, masih banyak kendala. Nah, itu dari ingin seleksi administrasi mau ke seleksi substansi saja prosesnya saya sudah mudah. Ada lagi persoalan kan Pak, NUKS, tidak semua kepala sekolah. Nah ini NUKS itu nomor unik kepala sekolah. Ini apabila dia yang sudah lulus dari deklar. Nah NUKS itu begini. Mungkin saya kembali mundur sedikit. Jadi bagi kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 itu ikut diklat penguatan. Nah, setelah ikut diklat penguatan dapat NUKS. Nah, kemudian mereka yang ikut seleksi administrasi, seleksi substansi, kemudian diklat calon setelah lulus baru dapatkan UKS. Nah, itu tadi kembali pada seleksi substansi. Nah, setelah lolos seleksi substansi, yang bersangkutan untuk sah diangkat menjadi kepala sekolah, dia harus lulus dari diklat calon. Nah, diklat calon itu yang menyelenggarakan ini adalah juga LP2HKS itu tadi dengan menunjuk LPD, waktunya 3 bulan ya, itu ada in ada on ya, saya nggak hafal berapa harinya, 3 bulan cukup lama tapi waktunya 3 bulan 3 bulan karena in on ya. In on. Nah, saya sudah koordinasi ya dengan salah satu LPD kalau itu diselenggarakan ya dengan model in on ya, kemudian memang harus tatap muka, bertemu dalam satu tempat ya, biayanya ya sekitar 10 juta. Itu besar sekali per orang. Saya dengar malah bahkan ada yang 12 juta. Bahkan ada yang lebih. Bahkan ada lebih 10 juta per orang. Sehingga menyulitkan atau memperberat dari keberadaan lembaga ya. Lembaga pendidikan. Saya secara pribadi sangat senang, salut dan mengapresiasi dari pemerintah Kota Kediri, khususnya Dinas Pendidikan, yang menurut informasi yang saya tangkap dari Dinas Pendidikan Kota Kediri ini sudah menganggarkan untuk biaya seleksi administrasi maupun diklat calon kepala sekolah baik untuk negeri maupun
swasta. Nah, ini salah satu solusi ya Pak salah ya, satu solusi, untuk sekolah swasta yang ada di seluruh kami Indonesia ini. Mendengar itu sangat senang sekali. Mudah-mudahan ya di kabupaten kota yang lain ini juga tidak mau kalah dengan Kediri. Betul, karena begitu beratnya 12 juta ini Pak, dengan yang dengan yang substansi tadi. Jadi bagaimana, tentang hal ini, tentang Permendikbud ini, BMPS Jawa Timur mengusulkan pada Bapak Menteri agar supaya mohon ditinjau kembali. Artinya untuk persyaratan itu supaya bagaimana supaya persyaratan untuk mengikuti seleksi atau diklat calon kepala sekolah itu tidak terlalu berat. Toh nyatanya sudah banyak dia yang secara realita ini banyak yang sudah menjadi kepala sekolah. Betul. Hanya secara formal belum memenuhi syarat, tapi nyatanya dia sudah menjadi kepala sekolah dan menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Jadi itu cukup lama sudah menjadi kepala sekolah. Nah, jadi begini, setelah katakanlah kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 sudah mengikuti diklat penguatan. Tetapi yang sesudah April 2018 kan banyak kepala sekolah yang diangkat periode sesudah April 2018 itu. Nah, ini kan nyatanya ya muridnya ya banyak yang bagus-bagus, yang ini berarti ya dia kompetensinya sudah luar biasa. Hanya persyaratan formal belum memiliki NUKS. Nah, padahal akibatnya nggak punya NUKS nantinya kalau itu diterapkan betul. Juli 2021 ini itu nggak berhak menandatangani BOS, nggak berhak menandatangani kelulusan. Ini kan meresahkan sekali. Oleh karena itu sekali lagi usulnya BMPS ditinjau kembali ya, apa persyaratannya lebih dipermudah gitu ya Pak ya, dipermudah, dan waktunya diundur, biaya untuk seleksi substansi dan diklat calon itu setidaknya diperingan, syukur kalau itu ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sepertinya pembekakan biaya itu Pak, itu karena mungkin lamanya pelatihan mungkin Pak ya? Bisa juga 3 bulan yang in-on itu, dan saya dengar kok juga di hotel ya Pak ya pelatihannya? Nah itu, jadi begini, kalau itu, ini kan terkait dengan masa pandemi ini, jadi kalau itu dilaksanakan di satu tempat, satu contoh misalnya di LPMP Jawa Timur, itu beliau di LPMP tidak berkenan ditempati, karena apa? Nggak punya lisensi untuk dari pelatihan itu ya, dan ini Satgas COVID. Nah, misalnya punya itu masyarakat sekitar nggak mau menerima. Nah, kalau di hotel biasanya itu sudah disiapkan. Bisa dilaksanakan secara daring, tetapi hasilnya bagaimana kita kalau namanya diklat daring sekian lama, nah ini bagaimana, apalagi berkenaan dengan kualitas kita, ya Pak ya, sekolah kita, coba misalnya di Pulau Masa Lembu, kalau bahasanya gitu, di Bawean. Wah, ini kan sangat sulit sekali ya, oleh karena itu memang efektifnya itu dalam satu tempat, tetapi kembali ya biaya sama tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kira-kira itu tentang Permendikbud. Ini Pak, saya masih di Permendikbud nomor 6 2018. Imbasnya ini nanti pada akreditasi juga kan Pak? Nah, ini jadi infonya, kalau sekolah itu diakreditasi dan kepala sekolahnya tidak mempunyai NUKS, nomor unit kepala sekolah, ya, artinya belum dideklat, ya, ini status akreditasinya sangat mempengaruhi. Status akreditasinya jadi penurunan ini ya?
seperti itu. Jadi begitu asesor menanyakan NUKS, kepala sekolah itu nggak punya, ini sudah katakanlah sudah bisa estimasikan bahwa sekolah ini sudah tingkat nilai akreditasinya sudah kurang. Nah, sehingga ini padahal untuk status akreditasi khususnya bagi sekolah swasta ini sangat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat ya untuk menyekolahkan pada sekolah yang memang terakreditasinya baik atau A gitu. Betul Pak, karena kondisi kenyataan di lapangan sebenarnya banyak sekolah-sekolah swasta yang memang kondisinya belum secara maksimal memenuhi syarat, karena banyak sekolah-sekolah yang kecil gitu ya, dengan kondisi siswa yang sedikit. Ini menjadi problem yang menjadi patut untuk dipertimbangkan. Maka harapan daripada BMPS Jawa Timur ini, bahasa yang disampaikan Pak Gi adalah bagaimana pemerintah memberikan kemudahan dari unsur pertama administrasinya, yang kedua bagaimana untuk seleksi berikutnya dengan kemudahan-kemudahan biaya seleksi substansi dan juga biaya untuk pelatihannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, penting membicarakan ini karena masyarakat di Jawa Timur mengharapkan betul sekolah swasta ini adalah menjadi sekolah yang berkualitas, dan pemerintah menyikapi positif kebutuhan ini dengan menyiapkan Permendikbud nomor 6 2018. Adapun implementasi di lapangan sungguh sangat luar biasa, membutuhkan perhatian khusus karena masih ada kendala-kendala di lapangan seperti yang diuraikan oleh Pak Gi. Untuk itu harapan daripada BMPS, perwakilan dari yayasan swasta, menjadi sangat penting didengar dan diperhatikan oleh pemerintah, baik itu di tingkat nasional maupun LP2KS, sehingga ada kemudahan-kemudahan untuk kita menyikapinya. Adapun untuk seperti solusi yang disampaikan, contoh seperti Kota Kediri, semoga kabupaten kota lainnya bisa membantu menyiasati, menjadikan sebuah strategi tersendiri dalam rangka menyiapkan lembaga swasta yang berkualitas dengan menyiapkan anggaran, bukan hanya negeri saja, tapi swasta juga disiapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Gi, terima kasih untuk Permendikbud nomor 6 2018. Bismillah, semoga ada solusi ke depan sehingga kita bisa membantu memaksimalkan bagaimana Jatim cerdas ke depan bisa segera terwujud. Terima kasih, bersama Dwi Astuti di sini bersama Bapak Gi, dan ke depan ketemu kembali dengan Bunda Astuti Official. Silakan subscribe, like, and share.